Muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslim tabki ala sabiyyin laha. Hadis yang ke-31 yang masih terkait dengan kesabaran. Ini hadis yang diriwayatkan dari Anas. Beliau bercerita, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Dia menangis di dekat kuburan. Nabi melewati wanita ini, ketika melihatnya menangis, beliau berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Di dalam riwayat Muslim dikatakan wanita ini menangisi anaknya, yakni yang dikubur itu merupakan sabiyin, anak kecil, anaknya yang masih kecil yang meninggal dunia. Dia menangis di sisi kuburannya. Kemudian Nabi SAW lewat. Nabi berkata, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Wanita ini tidak melihat Nabi karena Nabi posisi di belakangnya. Apa jawaban dari wanita ini? "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Ilaika anni itu kalimat untuk mengusir. Ilaika anni, pergi. Kamu ini tidak merasakan apa musibah yang saya alami. Ya, siapa yang diusir itu? Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya. Dilewati oleh Rasulullah SAW. Sampai ada orang yang memberitahu tadi yang lewat itu Nabi Muhammad SAW. Dia terkejut, kaget wanita itu. Sing tak usir iku Nabi dah. Akhirnya wanita itu mendatangi pintu Rasulullah SAW dan dia tidak menjumpai penjaga pintu, yakni rumahnya Nabi tidak dijaga siapapun. Lalu beliau ketika sampai dan bertemu dengan Rasulullah SAW, wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mengenal, saya tidak tahu kalau tadi itu engkau." Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala itu adalah pada saat awal terjadinya musibah." Ya. Jadi wanita ini datang, ya, setelah dia menangis di dekat kuburan. Dia sudah mendengar apa pesan Nabi, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ya. Kemudian ketika dia mendatangi Nabi SAW, dia menyampaikan permohonan maafnya karena tidak mengetahui kalau itu Nabi. Lalu dia berkata, "Saya sekarang sabar ya Rasulullah." Kata Nabi, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala adalah pada saat awal terjadinya musibah. Atau as-sadmatul ula itu pada benturan pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, hadis ini banyak mengandung pelajaran. Ya, kita akan membaca beberapa faedah yang bisa kita petik, baik terkait dengan bab yang kita bahas yaitu kesabaran, maupun terkait dengan akhlaknya Rasulullah SAW, bagaimana beliau memperlakukan orang, bagaimana beliau menyikapi penolakan ucapannya,
Yang pertama, kita berbicara terkait dengan kesabaran. Nabi sallallahu bersabda, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya, ketidaksabaran itu bertolak belakang dengan ketakwaan. Artinya, tidak sabar itu bertentangan dengan ciri orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu memiliki sifat sabar. Maka kalau kita ini kurang sabaran, berarti memang itu menunjukkan kualitas takwa kita rendah. Semakin kuat ketakwaan seseorang, maka semakin kuat kesabarannya. Orang yang bertakwa itu dikatakan dia punya sifat sabar dan syukur. Dua sifat, dua akhlak yang selalu menyertai diri orang yang bertakwa. Sabar dan syukur. Maka Nabi berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian di hadis ini kita diberi pelajaran bahwa kesabaran yang mendatangkan pahala itu kapan? Sabar ketika kita menghadapi musibah itu di awal, bukan setelah selesai marah, bukan setelah selesai kita mengeluarkan berbagai macam kata-kata, bukan selesai kita capek karena mukul sana mukul sini baru kita katakan saya sabar. Ya. Jadi kesabaran itu ketika benturan pertama, itulah ujian kesabaran kita. Kalau orang sudah capek ya, mengeluh, sudah capek ngomel atau menangis meraung-raung, memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakainya, capek, kemudian dia katakan saya sabar, maka dia tidak mendapatkan pahala dari kesabarannya. Karena sabarnya apa? Telat, terlambat. Dan itu sesuatu yang wajar ya. Orang sudah capek baru mengatakan sabar. Maka sabar itu di awal. Inna sadmatil ula. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bagi kita terkait dengan akhlak. Akhlak seorang pemimpin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita petik? Akhlak apa yang terlihat dari Nabi dalam peristiwa ini? Ini pertanyaan buat antum. Akhlak apa yang antum lihat dari peristiwa ini? Nabi menyampaikan nasihat, kemudian si wanita ini mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Minggir, pergi kamu tidak merasa musibah yang aku alami. Nabi pun berjalan menuju rumahnya. Akhlak apa? Sabar. Iya, sabar ya. Sabar, sabar menghadapi orang model kayak gini. Sabarnya dalam bentuk apa? Ya, tidak marah, tidak tersinggung. Ya Allah, ini mudah apa susah Ustaz? Susah. Yo nemen Ustaz, susahnya Ustaz. Bukan susah lagi, nemen. Antum punya kedudukan, antum orang terpandang, diusir, ngasih nasihat baik diusir. Kira-kira bisa seperti Nabi? Ya mungkin kita jambak orang itu, Pak. Wis dikandani, ngeyel, kondak roku sopo, kan seperti itu. Loh, ini berat loh ini. Tapi bagaimana Nabi SAW mampu mengendalikan dirinya? Ini tidak mudah, ma'asyiral muslimin. Saya katakan tidak mudah. Apalagi antum punya kedudukan, sudah memberitahu kebaikan dengan cara yang baik, direspon dengan cara yang tidak baik.
lalu antum tetap bisa mengontrol diri. Ya Allah, itu kemampuan kontrol diri yang luar biasa. Ya kalau kita terus terang, ya kalau saya, ya Allah, ya kapok kan yo, loh, dikapok-kapok akhirnya. Jadi satu kesabaran Nabi. Kemudian apa, ikhwani fillah? Sikap rendah hati. Tidak mungkin orang tidak punya sikap rendah hati bersikap seperti itu, tidak bisa. Aku Nabi, ya. Karena lawan dari rendah hati itu sombong. Orang yang sombong biasanya selalu melihat dirinya, tidak tahu dia siapa saya. Yang ketiga, rifq, kelembutan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu kata kasar pun yang keluar dari beliau. Celaan, hinaan, tidak ada. Ini akhlak Rasulullah SAW. Ya. Dan di dalam peristiwa ini juga kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Nabi melihat ada kemungkaran. Kemungkarannya apa? Wanita ini menangis secara berlebihan. Ada sikap yang bertentangan dengan kesabaran. Menangis diperbolehkan ketika ada musibah, namun tidak boleh berteriak-teriak. Kalau sampai berteriak-teriak berarti dia meratap. Apalagi sampai memukul dirinya, merobek pakaiannya. Itu namanya niyahah. Dan niyahah ini dilarang di dalam Islam dan masuk dalam kategori dosa besar. Namun kalau hanya menangis, tidak ada masalah. Itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Sebagaimana Nabi Allah Ya'qub ketika kehilangan Nabi Allah Yusuf, ya, itu luar biasa sedihnya Nabi Allah Ya'qub itu, ya. Nabi SAW ketika melihat ada kemungkaran, beliau ingatkan. Ini namanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat yang baik. Tidak ada celaan, tidak ada hinaan. Semuanya adalah kata-kata kebaikan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua apa? Wasbiri, sabaroh. Titik. Dan itulah bedanya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, dengan orang yang menghujat. Terkadang ada orang menghujat dibungkus dengan dakwah, padahal itu bukan dakwah, itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu hujatan. Apa bedanya? Kalau hujatan isinya adalah kata-kata menghujat, menghina, merendahkan. Walaupun dia mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Kalau nasihat, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata kebaikan. Murni kontennya adalah ilmu, pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah SAW. Ini harus kita fahami. Jangan sampai kita merasa berdakwah, memberi nasihat, padahal kita sedang menghujat orang, sedang menghina orang. Akhirnya kita tidak mendapatkan pahala. Makanya dikatakan bahwa kebaikan itu harus disampaikan, dilaksanakan, ditegakkan dengan cara yang baik. Kebaikan yang ditegakkan dengan cara yang tidak baik tidak akan menjadi kebaikan dan tidak akan memberi kebaikan, justru akan memberi keburukan, menimbulkan keburukan. Maka Nabi SAW mengingatkan ittaqillah wasbiri. Kemudian hadis ini menjelaskan kesabaran Nabi, tadi sudah disinggung, kesabaran Nabi merespon keburukan orang yang diajak kebaikan. Dan inilah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Tidak semua orang-orang di sekeliling kita itu berterima kasih kepada kita ketika kita mengingatkan untuk berbuat baik.
ada yang sikapnya itu justru menjengkelkan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu dilayani. Kalau kita masih bisa memberi nasihat, beri nasihat. Kalau tidak bisa, lakukan seperti Nabi, ditinggal dulu. Ya, tidak perlu otot-ototan. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Kesel nanti kita. Orang diberi nasihat, direspon dengan keburukan. Sampaikan bahwa merespon nasihat dengan keburukan itu tidak pantas. Ternyata dia masih bersikap buruk, tinggalkan. Tidak perlu bertengkar. Nanti akhirnya apa? Kita yang awalnya niat berbuat baik, akhirnya melakukan perbuatan yang tidak baik karena merespon orang yang jahil. Ini namanya orang yang jahil. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Al-Furqan terkait dengan ciri-ciri hamba Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka diajak, mereka mendapatkan respon yang buruk dari orang-orang jahil, qalu salama. Mereka merespon dengan perkataan yang salam, yang selamat, tidak ada perkataan-perkataan yang dosa di dalam ucapannya. Maka tinggalkan seperti Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini juga dianjurkan agar memberikan toleransi kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Nabi memberikan toleransi. Toleransi dalam pengertian apa? Ya, dibiarkan oleh Nabi. Ya. Terutama orang-orang yang memang sedang dalam kondisi yang tertekan. Artinya apa? Tetap memberi nasihat, tapi mereka jangan kemudian diberi ucapan-ucapan yang kasar, yang terkadang membuat mereka semakin merasa bersedih. Ya. Kembali kepada konten atau kembali kepada apa? Prinsip dakwah, ucapkan ucapan yang baik. Dan terkadang ucapan yang baik itu tidak perlulah dihajar terus, diulang-ulang, Pak. Terkadang ada orang-orang yang kita cukup mengucapkan 1-2 kalimat kita tinggal. Mungkin dia dalam kondisi apa? Kondisi yang tidak yang belum bisa untuk menerima banyak nasihat. Ya. Maka dilihat juga orang ketika kita menyampaikan nasihat, dilihat kondisinya. Kalau dilihat orang ini sudah tidak bisa mendengar ucapan, ya ditinggal dulu. Ya, ditinggal dulu. Karena tujuan kita adalah memberi pesan yang baik buat dia. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran buat kita. Seseorang yang diperintahkan berbuat baik hendaklah menerima dan mengerjakannya dengan senang hati. Dan hendaklah tunduk kepada kebenaran meskipun dia tidak mengenal orang yang menyuruhnya. Ini akhlak juga. Seorang muslim itu hendaknya menerima nasihat yang baik dari siapapun walaupun tidak dari orang yang tidak dia kenal. Wanita ini kan beralasan mengusir Nabi. Ketika tahu Nabi baru mengatakan, ya Rasulullah saya sabar, saya tidak tahu kalau itu Anda. Maka di sini nasihat itu datang dari siapapun, baik dari orang baik atau dari orang yang tidak baik. Selama yang diucapkan baik, kita terima. Kenapa? Karena seorang muslim dia punya sifat tunduk kepada kebenaran. Ketundukan dia kepada kebenaran bukan siapa yang mengucapkan itu. Maka jangan melihat orang. Terkadang ada pesan-pesan baik dari teman kita yang mungkin belum baik. Jangan ditolak, bahaya, Pak. Kenapa? Karena menolak kebenaran itu bagian dari kesombongan. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada setetek kesombongan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuhibbu yakuna thawbu hasana wa na'lu hasana. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada seorang yang senang dengan pakaian yang bagus, dengan alas kaki yang bagus. Senang dia menggunakan pakaian, alas kaki yang bagus, sepatu yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu Anda menolak kebenaran.
dan meremehkan manusia. Sombong tidak dilihat dari pakaian yang dia pakai. Dan orang yang senang dengan pakaian yang indah, sepatu yang indah, tidak ada kaitannya dengan kesombongan. Sombong itu sikap, bukan penampilan. Bahkan kalau ada orang penampilannya biasa-biasa saja, tapi bersikap meremehkan orang, dia sombong. Orang naik mobil mewah, tapi tawadhu. Dia salam kepada semua orang, dia merasa tidak lebih baik, orang yang tidak sombong. Ada orang naik sepeda ontel, sarungan, berpeci, tapi tidak mau nyalami orang, dianggap semuanya jahat, hanya dia yang baik. Sombong orang ini, walaupun naik sepeda ontel, ya. Jadi sombong itu tidak dilihat dari penampilan. Ki wong sombong, mobilnya apik, sombong wong iki. Loh, tidak ada urusannya dengan mobilnya bagus. Sombong itu sikap meremehkan dan menolak kebenaran. Hati-hati menolak kebenaran, Pak. Dan kita hidup di era di mana orang itu bukan melihat kebenaran, tapi siapa yang menyampaikan. Ini yang membuat banyak manusia menolak banyak kebenaran. Kalau bukan dari kelompoknya, kalau bukan dari golongannya, ditolak, bahkan dicela. Padahal terkadang itu yang diucapkan adalah kebenaran, hal yang memang sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tapi karena bukan dari golongannya, gak mau terima. Tapi kalau dari golongannya, orang yang dia suka diterima. Bahkan terkadang jelas salah, dicari-cari alasan untuk membenarkan. Ini bukan sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim itu tunduk kepada kebenaran, dan dia bersikap objektif. Siapapun yang mengucapkan kebenaran, kalau itu benar-benar, ya. Bukan perkara apa, bukan sampai seseorang itu menimbang ucapan karena subjektivitas, dia suka atau tidak suka dengan orangnya. Na'udzubillah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya. Ini masih khilaf, ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, tapi saya sampaikan terkait dengan ziarah kubur untuk wanita. Ya. Hadis ini dan hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang membolehkan wanita ziarah kubur. Hadis ini, hadis dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-31. Dari mana mereka mengambil kesimpulan? Ya, dari sikap Nabi. Nabi tidak melarang wanita ini ziarah. Yang dilarang oleh Nabi apanya? Menangis yang berlebihan, atau ratapannya, atau ucapan-ucapan yang bertentangan dengan kesabaran. Nabi tidak melarang wanita ini. Kalau ziarah kubur bagi wanita itu haram, maka Nabi akan mengingatkan, kenapa engkau berada di tempat ini? Ya, tapi bukan itu yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dilarang oleh Nabi adalah ucapan atau sikap yang dilakukan oleh wanita ini. Ini salah satu dalil. Karena memang masalah ziarah kubur bagi wanita ini termasuk masalah khilafiyah, ya. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Seingat saya, ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, termasuk yang mengharamkan itu mazhab Syafi'i, ya, makruh atau haram. Intinya tidak dianjurkan. Namun sebagian ulama membolehkan. Di antaranya penulis kitab ini, apa yang saya bawa di depan saya, yang ada di depan saya, Syekh Salim Al-Hilali. Itu beliau termasuk yang menguatkan. Ya, tentu beliau adalah ulama kontemporer yang sudah meninggal dunia. Beliau membolehkan, beliau termasuk yang menguatkan pendapat yang membolehkan, ya, berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama dalil ini, yang kedua
keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian berziarah kubur ketika umat Islam atau ketika Islam itu baru muncul, karena khawatir orang-orang yang berada di kuburan atau ziarah kubur itu dapat menyebabkan rusaknya akidah. Nabi SAW melarang mereka untuk ziarah kubur. Kemudian setelah itu Nabi mengizinkan, bahkan Nabi menganjurkan. Nabi SAW bersabda, fazuruha. Kata Nabi, ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirati. Nabi tidak mengkhususkan apa yang beliau sampaikan hanya kepada kaum laki-laki. Dan yang butuh untuk ingat akhirat itu laki-laki dan perempuan. Demikian pula diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala an ziarah kubur, menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, ya. Dan beberapa dalil yang lain. Tentu ini masalah khilafiyah. Ulama yang mengharamkan itu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil kubur, ya. Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Namun riwayat ini dilemahkan oleh mayoritas ulama, mayoritas ahlul hadis. Ya, riwayat yang menyatakan bahwa Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ya. Yang sahih adalah la'anallahu zawarat al-kubur. Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Zawarat itu yang mondar-mandir, itu yang tidak boleh. Tapi kadang-kadang atau tidak sering ziarah ke kuburan maka diperbolehkan, ya. Dan ini sekali lagi masalah khilafiyah. Maka saya sampaikan ini agar kita tahu, ya. Mungkin ada ustaz mengatakan enggak boleh. Oh ya, ada dalil, ada imam yang mengatakan demikian, tapi itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat yang membolehkan. Namun tentunya ulama yang membolehkan juga mengingatkan adab-adab ziarah, ya. Ziarah itu tujuannya hanya untuk mengingatkan kita akan negeri akhirat. Dan kalau wanita berziarah, dia harus bisa menahan diri, tidak boleh melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti meratap. Kalau dia merasa dirinya lemah, umpamanya seandainya kalau dia melihat kuburan ayahnya, dia akan mungkin berteriak atau meratap, maka haram baginya untuk ziarah kubur, ya. Ini terkait dengan ziarah bagi wanita. Adapun bagi laki-laki sangat-sangat dianjurkan. Nabi menyuruh kita untuk ziarah, tapi tujuannya ingat. Apa kata Nabi? Tudzakirukumul akhirah. Tujuannya untuk mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Itu tujuannya. Ya, jangan ziarah untuk tujuan macam-macam. Ya, cari jodoh ke kuburan jangan, ya. Jadi tujuannya untuk mengingatkan kita negeri akhirat. Dan ziarah kubur ini salah satu cara kita menasehati diri kita. Makanya dulu ulama-ulama kita, orang-orang saleh, kalau merasa hatinya itu sudah mulai mengeras, ibadahnya sudah mulai melemah, mereka datang ke kuburan, duduk merenungkan posisi mereka nanti ketika mereka berada di alam barzakh. Mereka merenung, mereka mengingatkan bahwa ketika mereka berada di tempat tersebut, yang bermanfaat bukan dunia yang dia cari, tapi yang bermanfaat adalah ibadah dan ketaatan, ya. Antum mengamalkan sunnah ini apa enggak? Ya, ingin melunakkan hati, datang ke kuburan, ya. Kita kadang datang ke kuburan kalau lagi ngantar jenazah. Itu pun kita dah ambil ibrah.
Coba lihat sekarang orang antar jenazah itu di kuburan masih bicara bisnis. Ya, ini rumah akhiratnya loh. Si ngomong masalah bisnis. Ada yang tertawa, ada yang tertawa, ada yang guyonan. Ya. Padahal tujuan kita masuk ke pemakaman itu mengingatkan, ini loh rumah kita, rumah yang pasti akan kita huni. Ya, bukan insya Allah lagi, pasti akan kita huni, cepat atau lambat. Ya. Kemudian kita baca satu hadis lagi terkait dengan bab sabar ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Tidaklah seorang hambaku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, yaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia, kemudian dia mengharapkan pahala karenanya, ya, tidaklah hamba tersebut aku beri balasan kecuali syurga. Yakni ketika seorang hamba, kata Allah, ini termasuk hadis qudsi. Kalau kita membaca sabda Nabi, bersabda Rasulullah, Allah berfirman, itu hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla di dalam hadis ini berkata bahwa tidak ada balasan bagi seorang hamba mukmin yang sabar ketika orang yang paling dia cintai diambil oleh Allah, lalu dia merespon takdir Allah ini dengan kesabaran, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah balas, Allah berikan harapannya dengan balasan syurga. Hadis ini riwayat Bukhari. Maka ini salah satu hadis yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa balasan orang yang sabar, terutama yang ketika diuji, diambil oleh Allah, hal yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai diambil oleh Allah, kemudian dia sabar, maka itu balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering dikatakan bahwa musibah, di balik musibah itu ada kebaikan, ya. Kebaikan bagi orang. Kalau musibah itu kematian, kebaikan bagi orang yang diwafatkan oleh Allah, dan kebaikan bagi kita yang menghadapi musibah itu. Apa kebaikannya? Syurga. Adakah tempat yang lebih baik daripada syurga? Tidak ada. Dan semua bentuk musibah di baliknya pasti ada kebaikan. Pasti. Bukan insya Allah. Semua bentuk musibah, apapun musibah itu, semuanya pasti di balik itu ada kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kita, selama kita meresponnya dengan ridha, sabar, mengharap dari musibah itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini, Pak. Dan itu bermula dari apa? Bermula dari kesadaran bahwa Allah itu Al-Hakim. Allah itu yang maha bijaksana. Tidaklah Allah menentukan apapun kepada kita kecuali itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. Ada hikmah. Al-Hakim itu yang semua ketentuannya di balik itu ada hikmah. Kalau orang sudah merasa semua ketentuan itu ada hikmahnya, dia tidak mungkin suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, tapi dia justru akan berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, barakallahu. Terima kasih Ustaz atas penyampaian di bab sabar pada bagian ini. Alhamdulillah, kita banyak hal yang dapat. Alhamdulillah, izin dilanjutkan, baik yang ada di online maupun yang ada di offline, untuk sesi tanya jawab. Saya rasa ada banyak hal yang memang beririsan langsung dengan hadiah kita tentang value dari kitab Riyadhus Shalihin di tiap pembahasannya, khususnya pada pagi hari di bab sabar. Bang Fadil, silakan, baik yang offline maupun yang online di Zoom. Yang online bisa raise hand, yang offline juga bisa langsung bertanya. Baik, yang di belakang Akhlak bisa menyampaikan pertanyaannya.
apabila ada keluarga kita ataupun orang lain yang meninggal, bagaimanakah seharusnya kita ketika ingin berziarah? Apakah bersama-sama dengan, karena itu keluarga, kita bersama rombongan mengantarkan jenazah, atau menunggu dari rombongan pria itu harus pulang dulu? Iya. Kemudian ketika ziarah kubur, apakah kita harus didampingi mahram? Maksudnya di lain waktu itu harus didampingi mahram atau boleh sendirian? Iya. Kedua, mengenai bab sabar. Apabila kita ditimpa suatu musibah seperti kehilangan seorang anak atau pasangan atau orang tua atau harta benda yang paling kita cintai, kemudian pada awalnya kita meratapi, menangis, entah itu dalam setiap sujud kita atau bercerita ke orang terdekat kita bahwasanya kehilangan itu sakit gitu, Ustaz. Ya. Nah, apakah setelah kita beberapa waktu kita merasa, oh iya ya ternyata ada hikmahnya, ternyata dari sini saya lebih sabar, ternyata banyak hal yang perlu saya benahi, seperti itu sih Ustaz. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sabar? Dan memang ketika setelah kehilangan itu dia itu belajar sabar, terus jadi mungkin belum sempurna tapi mengambil hikmahnya. Apakah itu dikategorikan orang yang sabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan yang bagus terkait dengan adab kita wanita berziarah. Pertanyaan yang bagus. Apakah diperbolehkan wanita? Ya, kalau kita mengambil pendapat yang boleh ya. Kalau kita mengambil pendapat yang boleh, apakah kebolehan itu termasuk kita boleh mengantar jenazah ke kuburan? Ya. Maka dalam kaitannya dengan mengantar jenazah ke kuburan, ini ada larangan dari Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun larangan ini tidak bersifat haram, tapi makruh. Kata Nabi SAW, kata Ummu Atiyah mengatakan, kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang, ya. Ini satu, kita dilarang, kaum wanita kita di sini, Ummu Atiyah karena yang mengucapkan, kita dilarang ittiba'il janaiz. Ittiba'il janaiz itu ngantar jenazah, ikut rombongan ke kuburan ketika jenazah mau dimakamkan. Maka satu poinnya apa? Nabi melarang. Jadi wanita jangan ikut mengantar jenazah. Namun larangan ini walam yu'zam alaina. Ini kata-kata ini walam yu'zam alaina itu kalau diterjemahkan secara bebas, larangan ini bukan larangan yang keras ya. Artinya kata para ulama memahami larangan ini bersifat anjuran. Larangan yang bersifat anjuran statusnya itu makruh, tidak sampai haram. Kalau larangan itu bersifat bahasanya bersifat keras, tegas, itu bisa haram. Maka di sini dari perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan walam yu'zam alaina, tidak ditegaskan mungkin ada bahasa lainnya. Tidak dikuatkan, itu dipahami oleh para ulama larangan ini bersifat anjuran, artinya makruh. Ya kalau makruh ya tetap ditinggalin lah. Kita ini terkadang wah makruh berarti boleh Ustaz ya. Makruh itu dibenci. Sampean dibenci walaupun tidak sampai haram. Dan orang yang suka berbuat makruh khawatir jatuh pada perbuatan haram. Karena makruh itu antara mubah dan haram ya. Maka jangan ikut mengantar jenazah. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kalau kita ingin ziarah, maka bukan pada saat mengantar jenazah, karena ada larangannya. Tapi setelah pemakaman kita ziarah. Ya. Apakah harus disertai dengan mahram? Tidak disertai dengan mahram.
Tidak perlu. Kenapa? Karena mahram itu wajib menyertai kita, wanita. Mahram itu wajib menyertai wanita jika dia safar. Jika dia safar. Tapi berpergian yang belum masuk dalam kategori safar, ya, masih satu kota, ya, masih satu kampung, ya satu kota lah, masih kuburannya masih di dalam kota, maka tidak perlu wanita itu dengan mahramnya. Ya sama seperti wanita ke pasar, ke jalan-jalan kemana, ya dia tidak perlu mahram. Maka ke kuburan tidak perlu mahram. Tidak perlu mahram. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, terkait dengan kesabaran. Seperti saya katakan ya, jadi kalau orang terkena musibah, kehilangan seseorang yang kita cintai, kita sedih, kita nangis, itu tidak bertentangan dengan kesabaran. Dan itu rahmat wajar, rahmat yang ada pada manusia. Yang bertentangan dengan kesabaran apa? Meratap. Meratap itu apa? Menangis dengan berteriak-teriak. Kalau sampai sudah berteriak-teriak, biasanya mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Dan teriak-teriak dengan tangisan itu juga sikap yang menunjukkan kurang ridha. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau itu kita lakukan, maka beristighfar. Beristighfar. Kalau dulu pernah kita lakukan itu, istighfar, minta maaf kepada Allah. Ya, tapi kalau sekedar menangis, bahkan menangisnya apa? Menangis, ya, kalau tertawa itu terbahak-bahak. Kalau menangis apa? Terbehek-behek. Hah? Berseduh? Terseduh-seduh. Apakah itu bertentangan dengan kesabaran? Tidak. Selama Anda tidak teriak-teriak, apalagi sampai memukul diri, ya. Tapi kalau sampai terjadi kita sampai teriak-teriak, wah, ya, apalagi sampai terkadang mengucapkan, kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa anak saya diambil? Loh, apa hak Anda tanya kepada Allah kenapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, itu berarti seolah-olah ada masalah dengan takdirnya Allah ini. Kenapa? Na'udzubillah. Kalau itu sampai terucap, ya saat ini kita istighfar. Ya. Jadi, tapi kalau tidak ada teriakan, ya kita nangis, tapi di hati juga ridha. Tidak ada rasa marah dengan takdir Allah, ya berarti tidak mengapa. Tapi kalau sudah ada rasa marah, ya, walaupun tidak teriak, ya, walaupun orang tidak teriak, tapi hatinya marah dengan takdir ini, ya dia harus istighfar. Teriak, dia harus istighfar. Apalagi sampai pukul-pukul muka, ya, dia harus istighfar. Istighfar itu artinya taubat, ya, taubat. Dan taubat, apakah perbuatannya itu berdosa? Ya berdosa. Tapi dengan taubatnya Allah beri pahala dan Allah hapus dosanya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi sedikit menyambung terkait sahur. Kalau di kantor, ya biasanya di kantor manapun kan ada beberapa ibu-ibu yang juga bekerja sebagai karyawan. Iya. Nah, mungkin suatu ketika dia ada tugas untuk keluar kota atau bagaimana yang memang dia harus safar, itu bagaimana? Terkait tadi kan ada, kalau safar kan idealnya didampingi oleh orang. Iya. Kalau seperti ini dia harus pergi sendiri dengan uang kantor dalam kantor itu. Iya. Seperti apa begitu? Iya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang menyuruh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Tidak boleh perempuan itu safar kecuali bersama dengan mahramnya. Tidak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang suami, seorang laki-laki yang ingin mendaftar perang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, istriku mau berangkat haji, saya mau berperang. Kata Nabi, kamu dampingi istrimu. Ala kulli hal, banyak hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh safar. Maka yang pertama, sebaiknya yang punya
wewenang, memberikan wewenang kepada laki-laki yang tidak butuh mahram daripada memberikan wewenang kepada wanita yang butuh mahram. Kalaupun sampai diberi wewenang, maka diusahakan dulu, diusahakan untuk mencari mahram. Agar apa? Kita tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang kuat. Memang ada ulama yang tentunya mengatakan selama tidak dikhawatirkan ada gangguan, ada hal-hal yang bisa mengganggu wanita itu, maka selama aman boleh tanpa mahram. Tapi pertanyaannya, pandangan-pandangan seperti ini, satu, yang menyelisihi hadis yang jelas. Yang kedua, kita ini apalagi lembaga-lembaga dakwah yang mengambil pandangan yang lebih hati-hatilah, yang lebih sejalan dengan petunjuk Islam, ya. Kecuali wallahu alam, kalau memang tidak ada keahlian kecuali wanita ini, dan itu harus mendesak, yaitu wallahu alam masuk mungkin dalam kategori ada kebutuhan atau daruri. Tapi selama bisa kita tidak melanggar aturan, tentu mungkin ada usaha-usaha, mungkin ada biaya tambahan, ada hal-hal yang kita tambahkan, tapi menyesuaikan dengan syariat itu lebih selamat, lebih barokah daripada meninggalkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kalau misalkan keluar kota, kalau misalkan satu orang perempuan kemudian ditemani dengan satu perempuan yang lainnya, iya, perempuan itu bukan mahram. Bukan mahram. Iya, bukan mahram. Jadi nggak bisa, Ustaz? Tidak bisa. Oh, nggak bisa. Ya, saya katakan coba cari mahramnya. Cari mahram itu suami bukan disebut mahram sebetulnya karena kita nikahi, tapi menjadi pendamping kita. Bisa anaknya, bisa kakaknya, saudarinya, maka diusahakan. Maksimalkan dulu. Umpamanya ditugaskan, ini bagian keuangan, bagian apa, ditugaskan. Usahakan dibiayai juga, ada salah satu keluarganya yang ikut. Entah itu anaknya, ya, itu lebih selamat, ya, lebih selamat, lebih hati-hati, tidak ada khilaf, dan insya Allah lebih barakah. Insya Allah. Ya. Jadi saya saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada ulama yang membolehkan, ya. Tapi seperti yang saya katakan, ya, yang membolehkan itu tentunya dengan alasan-alasan, ya, alasan-alasan yang diciptakan, yang diciptakan oleh ulama itu. Oh, maksudnya Nabi itu karena dulu tidak aman. Karena itu kan siapa yang membuat asumsi-asumsi? Ya, ulama. Ya. Jadi ada ulama yang kemudian mengatakan, boleh, karena dulu itu tidak aman, karena dulu. Ya. Tapi itu, mohon maaf, itu asumsinya dia. Ya, itu bukan dalil. Jadi dia menyimpulkan saja. Maka yang saya katakan yang lebih hati-hati. Dan saya selalu katakan, terkadang kita itu mengikuti aturan Allah itu agak berat. Ada banyak hal yang perlu kita tambahkan, mungkin biaya, tapi sekali lagi lebih barokah. Lebih barokah. Wallahu a'lam bishawab. Terus untuk yang kedua, untuk ziarah kubur, waktu mengantarkan jenazah. Yang perempuan. Iya. Kemudian kalau misalkan seseorang perempuan ikut mengantarkan jenazah, tadi dikatakan misalkan makruh ya. Makruh, ya. Jadi berarti jelas enggak. Artinya lebih baik tidak jelas. Kalau tidak dilakukan dia berpahala. Kalau misalkan keadaan terjadi seperti ini, pas tidak mengantarkan jenazah, kemudian itu jadi omongan dari tetangga
ayam. Iya. Loh, kenapa kok suaminya meninggal sampai nggak diantar di Iya. pemakaman begitu? Bagaimana Ustaz untuk mensikapi itu? Iya, justru itu momentum kita menyampaikan dakwah. Justru itu momentum kita menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya kita sampaikan. Karena memang di dalam Islam itu dimakruhkan. Ya, dimakruh. Bahkan ada ulama mengharamkan dengan hadis ini. Tapi wallahu alam, insyaallah yang kuat insyaallah mudah yang saya lebih serak itu makruh. Karena perkataan tadi walabi uzam alaina. Ya kita sampaikan itu momentum kita untuk menyampaikan bahwa saya itu tidak mengikuti suami saya karena ya itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ibu-ibu mungkin punya dibaca dulu sebelum menyampaikan, oh lebih bagus lagi. Ini loh Mas, ini loh Mbak dalilnya dari Ummu Atiyah, riwayat Imam Muslim. Ini loh ada dari Nabi loh ini. Saya justru karena saya sayang dengan suami saya ingin suami saya semakin besar pahalanya, saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita sampaikan itu momentum, justru momentum untuk kita menyampaikan pesan. Dan terkait dengan ucapan masyarakat, ya kita baru belajar tadi, jangan usah diambil hati. Ya, tidak omongan orang itu kalau baik alhamdulillah itu nasihat buat kita, kalau tidak baik anggap itu angin lalu. Masuk telinga kanan, jangan dikeluarkan telinga kiri, keluarkan lagi dari kanan langsung. Jadi masuk kanan sebelum, jangan sampai dimasukkan bu omongan manusia itu. Kalau takutnya keluar kiri, jatuhnya ke hati, akhirnya ada di pikiran. Masuk langsung lempar lagi. Ya, seperti itu, tolak angin. Ya, tidak ada masalah. Tapi tetap kalau kita melihat, oh berarti kan masyarakat kita kan sebagian besar belum paham, yaitu tugas kita. Ya, tugas kita. Alhamdulillah di situ momentum kita berdakwah, menyampaikan pesan Nabi. Kalau ada yang menyangkal, loh kan tidak haram, makruh. Loh kan lebih baik tidak menjalankan yang makruh daripada menjalankan. Saya ingin dapat pahala. Seperti itu. Berarti kamu tidak sehidup semati. Wah itu gombal itu, sehidup semati itu bu. Ya. Suami kita, istri kita mati, ya kita tidak mau ikut mati lah. Ya. Ya. Saya nambahkan lagi. Iya. Berarti teknisnya kalau seandainya ada pasangan suami istri, kemudian kebetulan suaminya meninggal lebih dulu, berarti istri itu untuk ke makamnya itu secara teknisnya setelah iddahnya gimana? Oh ya, naam, ya. Jadi tambah lagi. Jadi lebih bagus adalah setelah iddah, ya. Setelah iddah, ya nggak perlu langsung kan buat apa? Setelah iddahnya, ya. Karena iddah itu dianjurkan untuk berdiam di rumah suaminya meninggal dan tidak keluar kecuali ada hajat. Hajat itu kebutuhannya mendesak, ya. Dan saya kira ziarah kubur ini pun masih khilaf. Bukan kebutuhan yang mendesak. Jazakallah khair. Ya, pertanyaan itu menambahkan. Jadi tunggu dulu sampai iddah. Berapa bulan iddahnya? Hah? Oh bukan. Oh, meninggal. Itu cerai. Iya. Beda ihdat itu. Ihdat berapa? Loh, wanita. Ini belum ada yang meninggal. Iya. Berapa bulan ihdatnya berapa ayo? Arba'atu ashhur wa ashra. 4 bulan 10 hari. Ya. Kalau 3 kali haid itu cerai. Iddahnya cerai. Kalau suami mati 4 bulan 10 hari. Ya, tidak berhias, tidak keluar-keluar kecuali ada keperluan. Keperluan itu seperti apa? Berobat, dia harus berobat. Ya. Maka diperbolehkan. Atau seperti yang sering ditanyakan itu ngantar anak. Ya, karena tidak ada yang ngantar.
Padahal ini sebetulnya dalam Islam kita tahu ta'awun dalam Islam itu sangat ditekankan, ta'awun, tolong menolong. Maka kalau dilihat ada umpamanya seorang wanita ditinggal wafat suaminya, maka tetangga itu harus memahami wanita ini dia harus iddah. Apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu keluarganya? Mungkin dia punya anak yang diantar. Bagaimana tetangganya berpikir bisa ikut mengantarkan anak-anaknya kalau bisa ya. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah, wanita ini harus keluar ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, tergantung kebijakan perusahaan ya. Kalau dia dibeli libur 4 bulan ya. Jadi tergantung kebijakan. Tapi kalau umpamanya tidak diberi libur dan itu pekerjaannya, dia dari situ nafkahnya, ya dia harus mau tidak mau dia harus keluar bekerja. Tapi tidak boleh kemudian memanfaatkan karena dia sudah keluar, wis sekalian keluyuran, jangan boleh. Ya, maka apa yang boleh dikerjakan karena ada hajat, karena ada kebutuhan, maka tidak boleh dia melakukan lebih dari kebutuhannya. Ya. Maka gak boleh kemudian sini ke tempat kerja lalu pulang nongkrong ya mumpung sudah di luar, gak boleh. Dia harus kembali. Dan itu bukti bahwa dia mencintai suaminya. Ya, tidak keluyuran dulu lah. Seperti orang yang senang kalau suaminya meninggal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mohon maaf ya, saya hentikan 9:30 kurang karena saya kira 9:30 sampai batasannya sampai 9:30. Betul ya? Apa sampai jam 10? Oh bebas, sampai zuhur boleh. Nah, mohon maaf, saya takutnya sampai jam 10 tadi soalnya saya hentikan 9:30 kurang. Sekarang saya kira sampai 9:30. Jadwalnya masih 9:10. Oh sampai 9:30. Oh iya. 9 sampai 9:10. Oke. Kalau temanya menarik ya. Oh, tidak apa-apa. Saya tidak ada masalah. Saya takutnya antum. Ya. Iya, banyak-banyak. Ya. Ustaz mau tanya, tapi nggak ada kaitannya sama bab sabar. Jadi kan di Jawa ini biasanya masih ada orang yang kalau meninggal itu ditungguin di kuburannya gitu loh Ustaz. Iya, jadi Kak Ditungguin maksudnya apa? Dijaga gitu loh Ustaz. Dijaga sama walinya. Karena kalau nggak dijaga tuh biasanya kain kafannya atau tali pocongnya tuh diambil, dicolong. Nah itu hukumnya gimana? Menyikapinya bagaimana? Iya, saya tidak ngerti. Dijaga itu apa betul-betul dijaga di samping kuburannya? Iya. Oh, baru dengar saya. Hah? Biar tidak dibongkar. Memang kuburannya di tempat penyamun. Kok sampai tega ada orang menggali kuburan? Kenapa? Iya, jadi gini, yang pertama, wallahualam, saya baru dengar, Pak. Iya. 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 Jadi yang pertama gini, kalau kita mengikuti kembali kepada syariat, ya tradisi itu tidak ada. Ya, tradisi itu tidak ada. Artinya gini, kalau kita merasa memang dimakamkan di tempat yang aman, ya tidak perlu dijaga. Tidak perlu dijaga dan tidak perlu ada keyakinan yang aneh. Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW ya, untuk menjaga kuburan sampai 7 hari, tidak ada petunjuk dari Nabi ya. Kecuali seperti tadi mungkin kita tinggal di daerah orangnya masyarakatnya suka ngambilkan kafan mungkin ya. Itu lain lagi ya, tidak perlu dijaga, ya perlu pemakamannya ditaruh orang yang menjaga. Jadi wallahualam keyakinan seperti itu memang tidak ada dalam tradisi Islam dan tidak perlu dilakukan ya. Jadi mengambil kain kafan itu saya kira ada di sinetron ya, ada di iya ada. Walaupun mungkin ada kasus tapi sangat jarang ya. Mungkin ada kasus tapi sangat jarang ya.
sangat jarang. Tapi ini memang tradisi di Jawa Tengah itu satu kabupaten. Iya, Sampai hari ini tuh masih. dijaga itu. Iya. Karena keyakinan takut dicuri. Nah, tradisi saja. Oh, tradisi, bukan udah ada urusan dengan pencurian. Tidak ada tradisi. Ya. Tradisi. Ya, wallahualam, ya itu budaya ya. Jangan, dan tradisi ini jangan dianggap agama, ya. Jangan dianggap agama. Yang jelas di dalam Islam tidak ada penjagaan makam selama berapa hari, tidak ada. Ya. Yang diajarkan adalah kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang online. Baik, dari yang Zoom ada yang mau nambah pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, bisa kami cukupkan. Baik, saya cukupkan untuk pagi hari ini di bab sabar. Jazakallahu khairan Ustaz Ismail atas banyak arahan dan ilmu-ilmunya melalui kitab Riyadhus Shalihin. Terima kasih juga karyawan-karyawan baik di online maupun di online yang sudah meluangkan hadir. Insya Allah ini menjadi langkah konkret kita untuk hadir kita lebih berkah, lebih bermanfaat, dan insya Allah lebih membuat biasa semakin barokah. Amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.